Selamat pagi Bapak Ibu, tetap mengucap syukur pagi ini walaupun saya mengetahui dan mendengar banyak di antara kita yang dalam kondisi lemah tubuh ya. Namun kita tetap percaya bahwa kehidupan harus terus berlanjut dan kehidupan harus terus berjalan. Amin, Bapak Ibu. Nah, pagi ini masih dengan tema yang sama. eh, kita bicara tentang lembah keputusan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 23, Bapak Ibu, lembah keputusan itu bicara tentang Daud yang memasmurkan tentang bagaimana penyertaan Tuhan, yaitu bicara tentang lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin, Bapak Ibu. Nah, pilihlah kehidupan. Mazmur 23 juga diawali dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, seberapa banyak kita yang mengerti pengertian daripada Tuhan adalah gembalaku. Artinya adalah bahwa pemazmur ataupun Daud di sini memutuskan untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan dengan jelas bahwa the Lord is my shepherd, I shall not want. Ya, keinginan yang diarahkan kepada keputusan yaitu memilih Allah untuk menjadi gembala, Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Khususnya dalam kehidupan kita berjemaat ataupun kehidupan kita bergereja. Saudara, tidak ada satupun orang yang bisa memaksa Anda untuk beribadah di mana, bergereja di mana. Namun, ketika Anda memilih untuk tinggal dalam sebuah gereja ataupun beribadah, menjadikan diri Anda untuk menjadi jemaat di sebuah gereja, itu adalah keputusan Anda. Dan ketika Anda ada di sana, seharusnya sama dengan Daud bilang gini, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nah, dalam bahasa Inggris lebih clear dikatakan bahwa aku tidak menginginkan yang lain. Karena Tuhan adalah gembalaku. Aku percaya hanya kepada Tuhan untuk menggembalakan hidupku. Kemarin Bapak Ibu, setelah kita selesai ibadah pertama, ada orang-orang, beberapa orang, ada 3 orang yang ada di depan gereja kita. Lalu mereka bertanya ke saya. Kebetulan saya habis bersalam-salaman dengan jemaat. Dan ada 3 orang datang kepada di depan gereja kita. Mereka baca tulisan-tulisan ada di depan gereja, jam ibadah semua. Dan mereka bertanya ke saya gini, ini gereja juga ya Pak? Oh iya, ini gereja saya bilang. Dan saya tanya akhirnya, Bapak Ibu dari mana? Oh kami dari gereja ini. Dia sebutkan satu gereja di lantai 2. Dia bilang gini. Tapi kami nggak cocok Pak dengan gereja itu. Oh saya bilang. Ya di sini ada ibadah. Tapi Bapak Ibu kalau udah jemaat di sana silakan berjemaat di sana. Tapi kami nggak cocok Pak. Katanya begitu lagi. Waduh ini saya kan jadi bingung nih. Lalu saya bilang. Oh nggak cocoknya kenapa? Udah berapa lama di sana saya bilang kan. Dan mereka bilang. Oh kami baru kok Pak. Kami tinggal di, Bapak Ibu tinggal di mana? Saya tanya. Di sini daerah Meruya ini dekat ke sini katanya. Oh ya sudah kalau gitu. Di sini ada ibadah 2 kali, jam setengah 10 dan jam 1. Kalau Bapak Ibu nanti mau, sesekali datanglah berkunjung ke tempat ini. Pak, Bu, banyak orang seperti ini. Nggak cocok, tapi dipaksa-paksain terus. Gitu ya. Memilih kehidupan juga demikian Bapak Ibu. Bukan hanya bermain di area perasaan, pikiran Bapak Ibu. Makanya dalam tema khotbah kita bulan ini jelas dikatakan bahwa pilihlah kehidupan. Pilihlah untuk Tuhan menjadikan Tuhan sebagai gembalamu. Pilihlah untuk engkau tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah, Saudara kemudian dikatakan dalam Yosua pasal 24 ayat 15 bicara tentang pilihan-pilihan di dalam Alkitab dan bicara tentang apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yosua dikatakan dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, Saudara kalau kita mundur satu
ayat lagi sebelumnya di ayat Yosua pasal 24 ini dikatakan dengan jelas bahwa eh, pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu Bapak Ibu sebuah pilihan Bapak Ibu. Beribadah kepada Tuhan itu artinya adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang memberi kehidupan. Nah kemudian dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, berapa banyak kita malas datang beribadah ya ke gereja ataupun dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi pemazmur berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ketika ada orang yang mengajak aku, ayo ke rumah Tuhan, maka aku bersuka cita. Kemarin waktu saya mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan oleh hambanya yang berkhotbah di gereja kita, Bapak Ibu, saya mendapat pewahyuan juga yang baru. Ya, ketika orang berkata kepada saya misalnya, ayo ke gereja bang, saya senang karena saya diajak ke gereja, itu yang pertama. Tapi ada pewahyuan yang kedua yang Tuhan bicara sama saya senang diajak orang ke gereja karena di depan mata saya ada orang-orang yang senang untuk pergi beribadah ke rumah Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus membuat pilihan-pilihan. Dan Alkitab mengatakan dalam kitab Ulangan, ya jelas dikatakan, pilihlah kehidupan. Ulangan 30 ayat 19. Pilihlah kehidupan. Jadi saya mendapat, oh iya, saya senang melihat ada banyak orang yang pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita karena aku memutuskan untuk senantiasa tinggal dalam rumah Tuhan. Aku juga bersuka cita karena ada orang-orang di sekeliling saya, orang-orang yang datang kepada saya dan berkata, ayo bang kita ke gereja. Saudara, pilihlah kehidupan. Dan kemudian Alkitab juga mengatakan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu, kita harus mengakui gereja hari-hari ini, jemaat-jemaat kehilangan ini Bapak Ibu. Lebih baik satu hari beristirahat tanpa firman, tidur nyenyak daripada menghadap Tuhan. Terlalu banyak alasan Bapak Ibu untuk kita tidak mencintai pelataran Tuhan. Terlalu banyak alasan untuk kita berkata, tapi aku nggak sempat, aku nggak bisa. Terlalu banyak Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan gini Bapak Ibu buat kita semua. Pilihlah kehidupan. Pilihlah mencintai firman. Pilihlah untuk beribadah. Maka kamu akan hidup. Kamu dan keturunanmu, kata firman Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, pagi ini dengan antusias. Ya, kenapa dikasih gambar di sana baca firman? Karena firman Allah berkata dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Ini ayat mas kita ya. Ayat mas kita jelas Bapak Ibu tahu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saya suka nasihatin orang, jangan cari yang lain dulu. Cari dulu Tuhan, cari kerajaannya. Maka kamu akan hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, bukankah hidup ini lebih berharga daripada pakaian dan makanan Bapak Ibu? Daripada makanan dan pakaian. Tapi orang lebih cari yang tambahan-tambahannya dulu. Padahal kalau kita berjumpa, mencari Tuhan, memilih kehidupan, maka kamu akan hidup. Hidup itu artinya apa? Bukan hidup yang biasa Bapak Ibu. Ya nanti saya akan jelaskan beberapa hal lagi. Ya. Nah, kata-kata dari bahasa aslinya dikatakan daras Bapak Ibu. Kemarin yang beribadah tentunya sudah mendengarkan ini dengan jelas. Tapi saya akan coba untuk menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu yang tidak datang beribadah kemarin di KGC Jakarta. Daras artinya adalah menyelidiki, menanyakan, mempelajari, cari. Itu kata datang dari kata Yunaninya daras. Menanyakan, mempelajari dengan seksama kehendak Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Jadi mencari Tuhan itu bukan asal-asalan. Mencari Tuhan itu memprioritaskan. Carilah dahulu. Daras.
Selidiki, tanya, pelajari. Siapa Tuhan itu? Kenapa dia mati untuk aku? Apa yang dia lakukan? Betul-betul Bapak Ibu menyelidiki sampai menemukan. Itu artinya. Kemudian dalam bahasa yang lain dikata Yunani, caim, ya, kehidupan yang dinamis, bergerak, bersemangat, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Pak, Bu, berapa banyak kita yang menyadari hal ini bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan? Ya, ada dulu lagu di tahun 2000-an saya ingat ya. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran dengan saya tahu lagu ini. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang kuhirup. Apakah arti hidup jikalau ku hidup tanpamu? Nggak ada artinya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa hidup dengan kemampuan diri kita sendiri. Kehidupan yang dinamis, bergerak, bersemangat, tidak bisa hidup tanpa Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu karena dia penguasa, dialah Tuhan, dialah Raja Kurios, maka waktu kita bergerak, waktu kita mencari Tuhan, kita hidup ini artinya berbeda. Kita hidup berarti Bapak Ibu. Kehidupan kita ini mahal Bapak Ibu. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup. Tuhan merancangkan kita untuk ada di muka bumi ini. Ada maksud dan tujuannya. We help you to fulfill your destiny. Ada destininya Bapak Ibu. Nah jadi waktu kita diciptakan mencari Tuhan, cari kerajaannya, menyelidiki firman-Nya, kita menemukan kehidupan yang berarti, kita menemukan hidup yang luar biasa, kita menemukan hidup yang penuh dengan privilege, kita menemukan hidup yang ditebus, kita menemukan hidup yang hanya karena Tuhan kita bisa hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, ayo kita menemukan hal-hal ini. Nah kemudian Bapak Ibu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan sudah menyampaikan sejak kitab perjanjian lama. Ya, bahwa ada waktunya. Kita nggak bisa lagi. Nggak punya waktu lagi untuk mencari Tuhan. Ada waktunya. Udah selesai semua. Ya, jadi ketika dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, pilihlah kehidupan Bapak Ibu. Amin. Ya, memilih kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Kenapa kita harus memilih kehidupan? Karena Yesus sendiri dalam firman-Nya dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Siapakah sumber kehidupan itu? Kristus Bapak Ibu. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, ayat A-nya berkata, eh, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi katanya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita mempunyai Kristus, kalau kita hidup menjadikan Kristus sebagai gembala, kita hidup menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Tuhan bilang gini sama kita, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, ini ayat yang seringkali kita pakai di tempat-tempat penghiburan, di kedukaan. Tapi firman Tuhan ini nggak cuma bicara tentang kedukaan Bapak Ibu. Ya, orang berduka memang waktu ada orang yang tidak mau mengikut Tuhan. Itu duka yang paling mengerikan Bapak Ibu. Kematian tubuh berhenti memang. Semua orang harus mati. Tetapi Alkitab mengatakan sama kita, barang siapa yang percaya kepada Kristus, barang siapa yang percaya kepada Allah yang hidup, barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang percaya kepada hidup, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, banyak orang hari ini masih hidup tapi udah mati.
Saya berdoa kita bukan orang yang demikian. Ya, amin. Baru minggu lalu kami melayat salah satu keluarga daripada sahabat ataupun mamanya meninggal dunia. Tapi keluarga ini bersuka cita, Bapak Ibu. Mungkin mereka berduka sementara. Tapi saya melihat mereka bersaksi banyak kesaksian tentang kehidupan. Banyak kesaksian tentang hidup walaupun sudah mati. Katakan amin Bapak Ibu. Saya berdoa kita memilih kehidupan hari ini. Kita memilih Bapak Ibu. Doa pagi, kita memilih membaca firman. Ya. Nah hidup dari bahasa Yunaninya Zoe. Zoe itu apa artinya Bapak Ibu? Melambangkan kehidupan sejati, kehidupan kekal, kehidupan ilahi, hidup dengan kualitas surgawi. Saya ketemu banyak orang, anak-anak milenials, Bapak Ibu, namanya ini Zoe. Zoe. Nama anaknya siapa? Zoe. Oh, Zoe. El. Semua nama-nama Alkitab, Bapak Ibu. Nama-nama yang datang dari bahasa-bahasa asli yang mereka pelajari. Tapi bukan hanya sekedar nama. Saya berdoa itu bukan hanya sekedar nama. Tetapi kehidupan kita memang datang dari sumber kehidupan itu yang adalah Kristus. Jadi melambangkan kehidupan sejati, kehidupan kekal, kehidupan ilahi, hidup dengan kualitas sorgawi. Itu sebabnya Yesus berkata dalam mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kualitas kita kualitas sorga Bapak Ibu. Kita datang dari sorga. Benihnya dari sorga. Itu sebabnya hidup kita nggak hidup yang sembarangan. Dan waktu kita memilih hidup, hidup itu hidup yang sumbernya dari sorga. Hidup itu sumbernya dari Kristus, dari Allah yang sang penyelamat, sang juru selamat. Kualitasnya nggak main-main Bapak Ibu. Jadi kalau orang berkata aku Kristen, aku percaya kepada Yesus. Tapi kualitas hidupnya kualitas dunia, dia nggak percaya kepada Tuhan. Saya ulang-ulang lagi Bapak Ibu. Banyak orang berkata, waduh hebat ya orang Kristen. Tapi nggak pernah mengalami supranatural, nggak pernah mengalami Kristus. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Ya, mulut kita boleh ngomong banyak ya, tapi kehidupan kita yang percaya ini harus terpancar dari hati kita pada akhirnya. Nah, jadi hidup dengan kualitas sorgawi. Ayo Bapak Ibu, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Nah, siapa yang mau mencintai hidup? Nah, di dalam Alkitab dikatakan dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Minggu lalu saya sudah sharing juga tentang ini bahwa saudara, bagaimana perkataan-perkataan kita menghidupkan. Sebab perkataan kita bisa mematikan. Perkataan kita punya daya cipta Bapak Ibu. Nah jadi Alkitab mengatakan sama kita, siapa yang mencintai hidup dan melihat hari dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Berapa banyak kita di sini mencintai hidup Bapak Ibu? Jaga lidah kita terhadap hal-hal yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan sembarangan berbicara, Bapak Ibu ya. Kita harus tahu bahwa kita ini berharga, perkataan kita itu berharga. Ya, berkat dan kutuk dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan kita dalam bisnis, rumah tangga, semuanya itu muncul dari perkataan. Karena Alkitab berkata dari hatilah apa yang keluar dari mulut. Dari perbendaharaan hati kita lah, maka akan keluar perkataan-perkataan yang bisa mencipta, ucapan-ucapan yang mengatakan berbahagia, diberkati, itu keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Tapi itu semua dari mana? Dari pancaran hati kita. Makanya Yesus bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, berapa banyak kita menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan? Sebetulnya sederhana Bapak Ibu. Hati kita itu bukan kita ya, kita menjaganya. Tapi ketika kita menjaganya di mana? Otoritas kita ada karena free will yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kalau Kristus yang bertahta, maka Kristus yang akan terpancar dari mulut kita. Ya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah.
siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya, Bapak Ibu. Amin. Ya, hati-hati. Makanya saya sangat-sangat mengingatkan ini kepada kita semua. Cara untuk kita melihat orang memilih kehidupan, menjadi orang percaya atau tidak, dari perkataan, dari tingkah lakunya, Bapak Ibu. Itu kelihatan sekali. Ya, Amsal 15 ayat 4 berkata, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu, kita punya kepekaan sebagai orang percaya untuk membedakan mana orang yang benar-benar tulus, mana yang nggak tulus, Bapak Ibu. Nah, jadi lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya, kemarin disaksikan bahwa kadang-kadang perkataan-perkataan kita itu melukai orang lain. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Makanya kalau kita diajar jelas ya di KJP ini, kita kita tidak lagi terpengaruh oleh perkataan dunia ini terhadap diri kita, karena dunia ini kerjanya cuma menghakimi, menghukum kita. Nah, tugas kita cuma satu, sederhana sekarang, menjaga perkataan kita. Ya, kalau ada orang-orang yang di sekeliling kita suka mengutuki, suka membenci perkataannya, perkataan yang tidak memberkati, kita nggak akan terpengaruh dengan itu. Karena kita mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dan apa yang Tuhan udah buat untuk kita, itu yang kita dengarkan. Bukan apa perkataan manusia. Ya, tapi kita sebagai orang yang sudah percaya, tugas kita menjaga perkataan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, untuk itulah, ayo. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukarannya. Jaga perkataan kita, karena perkataan kita punya daya cipta untuk menghidupkan atau mematikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian firman Tuhan juga berkata kepada kita, ya Bapak Ibu, dalam Ulangan ayat 30, pasal 30 ayat 14. Ayat mas kita di ayat yang ke-19. Ya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saya sudah khotbahkan juga ini di gereja. Tuhan itu adil dan benar, Bapak Ibu. Gini ya Bapak Ibu, kita itu dikasih free will. Ketika kita memilih, ya, ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, dengar ini pentingnya, poin penting Bapak Ibu. Dan saat kita memilih untuk mengikut Tuhan, kita itu nggak jadi robot, Bapak Ibu. Ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, Tuhan pun tetap memberikan kita free will, kebebasan untuk memilih. Makanya pilihan itu dari hari ke hari, tiap-tiap detik di dalam hidup kita ada pilihan. Nah, hebatnya Tuhan itu begitu. Karena dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Dia nggak ambil free will itu dari kita. Tapi dia katakan gini sama kita. Firmanku itu sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu, keputusannya masih ada di kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dia menaruh kebenarannya di mulut kita dan di hati kita. Tapi free will itu tetap ada. Untuk dilakukan atau tidak, itu keputusanmu Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang, pilihlah kehidupan. Pilihlah firman. Pilihlah kebenaran. Pilihlah untuk berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Untuk dilakukan Bapak Ibu. Nah, jadi saya terkagum-kagum melihat Tuhan. Karena dia menaruh itu semua di dalam diri kita. Tapi dia bilang, saya kasih free will buat uh, umatku. Terserah. Karena aku bukan Tuhan yang memaksa. Tapi aku Tuhan yang memberikan kehidupan untuk semua orang. Namun firmanku kutaruh dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan. Bukan untuk tidak dilakukan. Tapi berapa banyak orang yang seringkali tidak melakukan. Ayo Bapak Ibu nanti di-sharingkan Ulangan 30 ayat 14 ini ya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nanti sharingkan ini aja ayat 14 ini. Berapa banyak kita yang sadar bahwa firman itu ada di mulut kita.
ada dalam hati kita. Pertanyaannya, ketika engkau sadar, apakah engkau melakukannya atau tidak? Ini aja nanti di-sharingkan. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, Roma 10 ayat 8 sampai 10 berkata, firman itu dekat kepadamu, yang ada dalam mulutmu. Jadi Paulus mengutip kembali apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan. Dan di dalam hatimu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Karena dari hati terpancar kehidupan. Ya. Nah, saudara, Mazmur 119 ayat 9 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pemazmur menyatakan ini Bapak Ibu. Aku menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Ada lagunya nih ya, saya suka lagunya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku supaya jangan, supaya jangan aku berdosa padamu. Katakan amin Bapak Ibu. Ayo taruh perkataan Tuhan di dalam hati kita. Pilihlah kehidupan. Ya. Amsal 20 ayat 7 berkata orang benar yang bersih kelakuannya. Berbahagialah keturunannya. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 Alkitab mengatakan kepada kita, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, supaya engkau dan keturunanmu akan hidup. Bapak Ibu rindu melihat anak cucumu diberkati Tuhan. Anak cucumu memilih berkat bukan kutuk. Anak cucumu berbahagia di bumi. Hidup harus benar. Pilih kebenaran. Pilihlah kehidupan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tadi saya sampaikan bahwa nanti sharing dari Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14. Tuhan menaruh firman-Nya di mulut dan di hati kita. Tapi apakah kita melakukannya? Pertanyaannya mungkin begini, berapa banyak firman yang kita kerjakan? Berapa banyak firman yang kita abaikan? Mari kita berdoa. Demi nama Yesus Raja di atas segala raja, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang Tuhan percayakan di hidup kami. Kami percaya Tuhan dimuliakan sepanjang hari ini di hidup kami. Haleluya. Amin.